Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi fungsi akuntan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok 4. Yang pertama, Ridvan, Stambuk C301-19166. Yang kedua, Muhammad Asman, dengan Stambuk C301-19150. Yang ketiga, Muhammad Rifki, dengan Stambuk C301-19149. Yang keempat, Fitri C301-19057. Yang kelima, Fardi Magufira dengan Stambuk C301-19080. Dan yang terakhir, Muhammad Ahlak Al-Karim dengan Stambuk C301-19179. Ya, materi yang pertama adalah definisi akuntan. Akuntan adalah seseorang yang memonitor dan mencatat alur keuangan yang ada pada perusahaan atau organisasi. Semua alur keuangan dan transaksi harus diverifikasi validitasnya demi keuangan organisasi yang sehat sesuai ketentuan perusahaan. Pencatatan dan perhitungan data keuangan harus dilakukan secara terurut dan teliti untuk menghindari kesalahan yang berakibat fatal. Dalam menjadi seorang akuntan yang handal dan profesional, dibutuhkan beberapa skill yang wajib dimiliki. Tanpa skill tersebut, kegiatan pencatatan dan perhitungan keuangan tidak akan berjalan lancar. Skill tersebut antara lain: yang pertama, teliti. Dengan teliti, seorang dapat mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar. Ketelitian adalah salah satu faktor seorang agar tidak terjadi kesalahan hitung maupun pencatatan. Satu kesalahan saja dalam keuangan akan menyebabkan hal yang sangat fatal. Hal ini dikarenakan adanya efek domino yang hasilnya di pencatatan tersebut. Yang kedua, berpikir sistematis. Berpikir sistematis memungkinkan seorang menyusun dan menghitung skema keuangan dengan urut dan teratur. Pola pikir sistematis akan mempermudah dan menyelesaikan perhitungan keuangan perusahaan yang rumit dan melibatkan banyak transaksi. Yang ketiga, menghitung. Karena hubungan langsung dengan uang dan angka, tentu sudah menjadi kewajiban untuk menghitung dengan lancar. Bahkan seseorang yang terbiasa menghitung akan terbiasa dan melakukan perhitungan secara otomatis luar kepala. Seluruh perhitungan akan membawa kepada target dan dari hasil pengeluaran biaya untuk peningkatan bisnis. Kemudian, kode etik akuntan. Kode etik yang dimaksud kaidah yang memiliki landasan bagi kegiatan profesi dan membangun kepercayaan antara pihak yang terkait, seperti perusahaan, organisasi, dan masyarakat. Diharapkan pedoman tersebut akan menjadi pedoman dan landasan untuk beretika dan memenuhi tanggung jawab pekerjaan. Kode etik yang dirancang oleh IAI yaitu: yang pertama, tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, kepentingan publik. Kepentingan publik, semua tindakan wajib berada dalam kerangka pelayanan publik, kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Integritas dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan integritas tinggi. Kemudian, objektivitas. Semua kegiatan perhitungan dan pengolahan harus menjaga objektivitas, netral, dan tak terpengaruh kepentingan tertentu. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian. Yang keenam, kerahasiaan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melakukan perhitungan dan pengolahan. Yang ketujuh, standar teknis. Standar teknis melaksanakan jasa sesuai standar teknis dan standar profesional yang berlaku. Jenis akuntan. Profesi akuntan cukup rumit hingga menghasilkan berbagai jenis tergantung di sektor atau tempat bekerja. Adapun jenis-jenisnya adalah akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, akuntan internal, akuntan syariah, dan akuntan pajak. Tugas dan tanggung jawab akuntan. Yang pertama, mencatat semua transaksi keluar masuk dalam perusahaan. Yang kedua, melakukan pembukuan transaksi dan menyusunnya dalam laporan keuangan. Yang ketiga, memverifikasi laporan keuangan dan jumlah pajak total yang dihitung staf keuangan. Yang keempat, memeriksa dan mengantisipasi risiko kecurangan dalam keuangan. Yang kelima, menganalisis dan menyusun informasi audit rutin keuangan. Yang keenam, membentuk dan merencanakan pengendalian indikasi kecurangan dalam transaksi. Yang ketujuh, mengevaluasi laporan dan anggaran perusahaan. Yang kedelapan, memberikan konsultasi riset keuangan. Dan yang
Terakhir, melakukan pelatihan akuntansi. Materi yang selanjutnya adalah pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis ataupun perusahaan. Untuk praktisi dalam bidang ini disebut dengan akuntan. Akuntansi sendiri juga telah disebut bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi dan menyampaikan informasi kepada berbagai pihak, termasuk investor, kreditor, manajemen, dan regulator. Proses dalam akuntansi. Proses dalam akuntansi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mencatat. Proses pertama yang terpenting dalam sebuah proses akuntansi adalah pencatatan berbagai transaksi yang dibuat dalam perusahaan. Ini juga dapat disebut sebagai pembukuan yang merupakan proses mengenali transaksi dan memasukkan sebagai catatan. Berikut ada 3 tahap pencatatan transaksi keuangan. Yang pertama, menggunakan sistem yang akan membantu Anda dalam mengelola catatan keuangan. Yang kedua, melacak transaksi keuangan secara terperinci. Yang ketiga, menggabungkan laporan untuk menyajikan dalam satu aset pada akhir laporan keuangan. Kemudian meringkas. Data mentah umumnya merupakan hasil pencatatan transaksi, namun data mentah ini tidak terlalu penting bagi organisasi. Data mentah tidak memiliki arti yang berarti dalam proses pengambilan keputusan. Di sini kerja seorang akuntan, membagi data mentah ini menjadi beberapa kategori dan menerjemahkannya. Jadi setelah melakukan pencatatan transaksi, kemudian bisa ditindaklanjuti dengan meringkas. Kemudian pelaporan. Urusan di perusahaan adalah sepenuhnya tanggung jawab manajemen. Pemilik bisnis harus tahu tentang berbagai operasi yang terjadi dalam perusahaan dan bagaimana perusahaan menggunakan uang mereka. Untuk mengatasi hal ini, pemilik menerima laporan keuangan. Mereka menerima laporan ini setiap bulanan, 3 bulanan, dan laporan tahunan yang merangkum semua kinerja mereka. Kemudian menganalisa. Pada akhirnya, menganalisa adalah akhir dari setiap proses yang akan kita lakukan. Setelah merekam dan meringkas, sangat penting untuk menarik kesimpulan dalam sebuah bisnis. Manajemen bertanggung jawab untuk memeriksa poin positif dan negatif. Oleh karena itu, untuk menganalisis semua ini, akuntansi memperkenalkan konsep perbandingan, membandingkan laba, penjualan, ekuitas, dan lain sebagainya untuk menentukan dan menganalisis kinerja, mengambil keputusan, dan membuat pertumbuhan suatu organisasi bisnis. Tujuan akuntansi. Yang pertama, pencatatan terperinci. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis. Bahasa dari transaksi yang terjadi, otak manusia tidak dapat menyimpan informasi tanpa akhir. Dengan demikian, proses akuntansi bertanggung jawab untuk menyimpan catatan semua transaksi yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Kemudian laba rugi. Bisnis harus berbanding lurus dengan keuntungan. Ini semua tentang menghasilkan laba. Bahkan akuntansi laba rugi menentukan apakah ada untung atau rugi yang dibuat dalam bisnis. Penghasilan dan pengeluaran menentukan untung dan rugi. Kemudian utilitas sumber daya. Sumber daya adalah bagian yang sangat penting dari sebuah organisasi manapun, dan agar perusahaan berfungsi dengan lancar, sumber daya memainkan peran penting. Dengan melakukan pencatatan, berarti sudah melakukan tanggung jawab untuk melaporkan kepada perusahaan tentang setiap kegiatan keuangan beserta waktunya. Karenanya, menjadi mudah bagi manajemen untuk melihat laporan keuangan karena akuntan sudah mencatat perinciannya sebelum memasukkan atau membelanjakan uang. Kemudian estimasi posisi keuangan. Seorang pebisnis tidak hanya tertarik untuk mengetahui untung dan rugi dari bisnisnya, tetapi dia juga ingin tahu berapa banyak dia berutang kepada kreditornya dan berapa banyak dia harus membayar kepada debitornya. Untuk tujuan ini, kita menyiapkan pertanyaan di mana sebuah rincian tersebut dicatat. Pernyataan ini dikenal sebagai neraca. Dengan bantuan neraca, posisi keuangan bisnis dapat dipahami. Kemudian membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan bantuan semua catatan keuangan yang telah saya jelaskan tadi, dengan mengikuti prosedur akuntansi, keputusan dapat dibuat berdasarkan semua informasi yang pada akhirnya membantu kelancaran fungsi organisasi dan mengembangkan bisnis yang lebih baik. Baik, saya Paradiba Makfira, saya akan menjelaskan tentang fungsi asersi dan fungsi asuransi. Fungsi asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Asersi adalah suatu deklarasi atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan oleh yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Fungsi asersi terbagi atas asersi tentang keberadaan dan kejadian, asersi tentang kelengkapan, asersi tentang hak dan kewajiban, asersi tentang perilaku dan alokasi, asersi tentang penyajian dan pengungkapan, dan yang kedua adalah fungsi asuransi. Fungsi asuransi adalah manfaat yang diterima oleh pemilik polis atau yang tertanggung atas pembelian asuransi dari penanggung atau perusahaan asuransi. Fungsi asuransi terbagi atas 3, yaitu fungsi primer asuransi, fungsi sekunder asuransi, dan fungsi khusus. Etika profesi.
Etika profesi adalah aturan perilaku pemegang profesi dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan cara menerapkan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan kerja. Di dalam dunia kerja, etika profesi merupakan kunci dan panduan profesionalisme kerja. Jadi sebelum bicara profesional, etika harus terlebih dahulu dipahami. Etika profesi menjadi petunjuk kepada setiap pekerja berupa pedoman dalam bertindak dan memperlakukan siapa saja dengan cara yang baik dan sikap yang pantas. Etika profesi yang berkaitan dengan pekerjaan memberikan pedoman bagi para pelaku profesi sebagai individu yang bernaung dalam organisasi profesi dalam menentukan sikap dan perbuatannya terhadap hubungan dengan dirinya maupun orang lain, di mana di dalam organisasi terdapat kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Prinsip-prinsip etika profesi menurut Dharma Stuti, terdapat 3 prinsip yang harus dipegang dalam etika profesi, yaitu 1. Tanggung jawab, 2. Kebebasan, 3. Keadilan. Sedangkan menurut Suraida, terdapat beberapa prinsip etika profesi yang harus dijalankan oleh seorang profesional, yaitu 1. Tanggung jawab profesional, 2. Kepentingan publik, 3. Integritas, 4. Objektivitas, 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, 6. Kerahasiaan, 7. Perilaku profesional, 8. Standar teknis. Selanjutnya, fungsi standar kinerja. Standar kinerja pekerjaan menetapkan tingkat kinerja pekerjaan yang diharapkan dari pelaksana pekerjaan dan kriteria pengukuran kesuksesan pekerjaan. Standar kinerja pekerjaan membuat eksplisit kuantitas dan atau kualitas kinerja yang diharapkan dalam tugas dasar yang ditentukan sebelumnya dalam deskripsi pekerjaan. Standar kinerja pekerjaan ini biasanya berupa pernyataan mengenai kinerja yang dianggap diterima dan dapat dicapai atas sebuah pekerjaan tertentu. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam standar kinerja pekerjaan diantaranya adalah: yang pertama, standar kinerja harus relevan dan individu. Yang kedua, standar kinerja harus stabil dan handal. Yang ketiga, standar kinerja harus membedakan antara pelaksanaan pekerjaan yang baik, sedang, dan buruk. Yang keempat, standar kinerja harus dijabarkan dalam angka. Yang kelima, standar kinerja harus mudah diukur. Yang kelima, standar kinerja harus dipahami oleh karyawan. Yang terakhir, standar kinerja harus memberikan interpretasi yang tidak bias. Standar kinerja pekerjaan ini mempunyai 2 fungsi. Yang pertama, menjadi tujuan atau sasaran upaya karyawan. Kalau standar telah terpenuhi, karyawan akan merasakan adanya pencapaian dan penyelesaian. Yang kedua, standar kinerja pekerjaan ini merupakan kriteria pengukuran keberhasilan sebuah pekerjaan. Tanpa adanya standar tidak ada sistem pengendalian yang dapat mengevaluasi kinerja karyawan. Beberapa di antaranya dapat menjadi disfungsional. Contoh, standar tidak tertulis di perusahaan Jepang bahwa seorang karyawan harus bekerja luar biasa lamanya setiap hari guna membuktikan loyalitas kepada perusahaan. Korosi atau kematian yang diakibatkan kelebihan kerja menjadi konsekuensi yang harus ditanggung karyawan. Selain itu, pada saat digunakan untuk evaluasi, sasarannya haruslah yang pertama mengidentifikasi hasil-hasil tertentu yang dikehendaki dan langkah-langkah yang perlu diambil. Menetapkan batas waktu kapan sasaran itu akan dicapai, dapat diukur sehingga penentuan yang berandalkan dari pencapaian mereka dapat dibuat realistik, menantang, tetapi masih dapat dicapai. Baik, selanjutnya yaitu standar kinerja. Adapun pengertian standar kinerja adalah persyaratan tugas atau fungsi atau perilaku yang ditetapkan oleh pemberi kerja sebagai sasaran yang harus dicapai oleh seorang karyawan. Menurut Randall S. Fuller dan Susan E. Jackson tahun 1999, ada 3 jenis dasar kriteria kinerja, yaitu: yang pertama, kriteria berdasarkan sifat yang memusatkan diri pada karakteristik pribadi seorang karyawan. Yang kedua, kriteria berdasarkan perilaku, kriteria yang penting bagi pekerjaan yang membutuhkan hubungan antar personal. Yang ketiga, kriteria berdasarkan hasil, kriteria yang fokus pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan. Persyaratan standar kinerja. Persyaratan dan prosedur pembuatan standar kinerja pekerjaan sangatlah majemuk dalam ancangan yang sangat terpusat. Atasan mungkin langsung menulis standar dan langsung memberitahunya kepada para karyawan. Prosedur partisipatif dalam rangka menyusun standar kinerja adalah sebagai berikut. 1. Penyedia menjalin kerjasama dari para bawahan dalam menyusun standar kinerja dan prosedur yang perlu diikuti ketika menuliskannya. 2. Setiap bawahan menuliskan standar dan alternatif untuk setiap aspek pekerjaannya. Menyampaikan usulan pendahuluan kepada penyedia. 3. Setiap bawahan menemui penyedia guna membahas standar alternatif dan mencapai kesepakatan atau dokumen akhir. 4. Standar ini digunakan oleh karyawan untuk menelusuri seberapa baik pekerjaannya dan oleh karyawan maupun penyedia. A. Kegunaan fungsional bersifat krusial karena hasil penilaian kinerja dapat digunakan untuk melakukan seleksi, kompensasi, dan pengembangan pegawai. Maka hasil penilaian kinerja harus valid, adil, dan berguna
sehingga dapat diterima oleh pengambil keputusan. B. Valid atau mengukur apa yang sebenarnya hendak diukur dari penilaian kinerja tersebut. C. Bersifat bukan berdasarkan perasaan semata. D. Sensitivitas kriteria. Kriteria itu menunjukkan hasil yang relevan saja, yaitu kinerja, bukan hal-hal lainnya yang tidak berhubung dengan kinerja. Sementara itu, untuk melakukan penilaian yang objektif, Anda harus mempertimbangkan 6 elemen di bawah ini. 1. Data aktual. 2. Perilaku karyawan yang positif dan negatif. 3. Keberanian atas ketegasan Anda. 4. Sistem penilaian yang terstruktur. 5. Formulir yang tidak rumit. 6. Kemampuan menilai. 7. Proses penilaian kinerja. Berikut adalah langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk menilai kinerja anak buah atau pegawai Anda. 1. Persiapkan data-data yang dibutuhkan. 2. Buat penilaian. 3. Diskusikan dengan atasan langsung. 4. Selenggarakan pertemuan dengan bawahan Anda. 5. Serahkan hasil penilaian kepada bawahan Anda. 6. Bahas hasil penilaian. 7. Informasikan pengembangan